Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan Arduino dan sensor. Bab yang pertama, pengertian sejarah dan jenis-jenis Arduino. Arduino merupakan pengendali micro single board yang bersifat open source diturunkan dari Wiring Platform. Dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Lalu, sejarah microcontroller. Tujuan awal dibuat Arduino adalah untuk membuat perangkat mudah dan murah dari perangkat yang ada saat itu, dan perangkat tersebut ditujukan untuk para siswa yang akan membuat perangkat desain dan interaksi. Saat ini tim pengembangnya adalah Massimo Benzi, David Quatelas, Tom Igo, Gianluca Martino, David Melis, dan Nicolas Zambetti. Mereka mengupayakan 4 hal dalam Arduino, yaitu yang pertama, harga terjangkau, kedua, dapat dijalankan sebagai sistem di berbagai sistem operasi Windows, Linux, Mac, dan sebagainya. Yang ketiga, sederhana, dengan bahasa pemrograman yang mudah bisa dipelajari yang orang awam, bukan untuk orang teknik saja. Yang keempat, open source, hardware maupun software. Jenis-jenis Arduino. Yang pertama, Arduino Uno. Ini yang paling sering digunakan, terutama untuk pemula atau media pembelajaran sangat disarankan menggunakan Arduino Uno. Spesifikasinya ada di gambar ya, bisa dilihat sendiri. Yang kedua, Arduino Leonardo. Arduino ini bisa dibilang kembaran Arduino Uno, walaupun secara bentuk mirip. Perbedaan paling menonjol terdapat pada konektor USB, di mana Arduino Leonardo menggunakan konektor micro USB. Yang ketiga, Arduino Duo. Arduino Duo adalah varian papan pengembang microcontroller Arduino yang menggunakan CPU Atmel SAM3X8E ARM Cortex M3. Dengan demikian, Arduino Duo adalah Arduino Development Board pertama yang disarankan pada microcontroller ARM 32-bit. Yang keempat, Arduino Mega 2560 adalah papan microcontroller Atmega 2560 berdasarkan datasheet memiliki 54 digital pin input atau output, di mana 15 dapat digunakan sebagai output, 16 analog input, 4 UART hardware port serial. Lalu, bab 2, bahasa pemrograman Arduino. Yang pertama, bahasa C. Semua bahasa pemrograman terdiri dari ekspresi, statement, block statement, dan blok fungsi. Ekspresi adalah kombinasi operand dan operator, contoh 2+3, X lebih besar ya, dan seterusnya. Yang kedua, statement. Statement adalah instruksi lengkap dalam bahasa C diakhiri dengan tanda titik koma. Yang ketiga, statement dan ekspresi C. Arduino identik dengan ANSI C. Struktur program C Arduino minimal terdiri dari 2 fungsi, yaitu setup, dan loop. Struktur. Setiap program Arduino biasa disebut sketch, mempunyai 2 buah fungsi yang harus ada. Void setup, semua kode di dalam kurung kurawal akan dijalankan hanya 1 kali ketika program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya. Yang kedua, void loop. Fungsi ini akan dijalankan setelah setup selesai. Setelah dijalankan 1 kali, fungsi ini akan dijalankan lagi dan lagi secara terus-menerus sampai satu daya power dilepaskan. Yang kedua, sintaks. Garis miring 2 kali kadang diperlukan untuk memberi catatan pada diri sendiri apa arti dari kode-kode yang dituliskan. Lalu, garis miring bintang 2 garis miring. Jika punya catatan banyak, maka hal itu dapat dituliskan pada beberapa baris sebagai komentar. Lalu, kurung kurawal untuk mendefinisikan kapan blok program mulai dan berakhir. Lalu, setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda titik koma. Variabelnya integer yang digunakan untuk menyimpan angka 16 bit, lalu long untuk 32 bit, boolean merupakan variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai true, benar, atau false, salah. Yang keempat, float untuk angka desimal, memakai 32 bit. Lalu, operator perbandingan. Sama dengan, misalnya 12 sama dengan 10 adalah false, 12 sama dengan 12 adalah true. Lalu tidak sama dengan, misalnya 12 tidak sama dengan 10 itu true. Lalu lebih kecil, misalnya 10 lebih besar dari 12 itu false, atau 12 lebih besar dari 12 itu false. Lalu lebih besar, misal 12 lebih besar dari 10 itu true, 12 lebih besar dari 12 false. Strukturnya if, else, dan for. Lalu ada pin digital. Yang pertama, pin mode. Digunakan untuk menetapkan mode dari suatu pin. Pin adalah nomor pin yang akan digunakan dari 0 sampai 19. Pin analog 0 sampai 5 adalah 14 sampai 19. Lalu digital write itu pin dan value. Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai output, pin tersebut dapat dijadikan high, atau artinya ditarik menjadi 5 volt. Lalu digital read pin.
Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai input, maka Anda dapat menggunakan kode ini untuk mendapatkan nilai pin tersebut apakah high. Lalu pin analog word pin value yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ini dapat merubah pin hidup on atau mati off dengan sangat cepat sehingga membuatnya dapat berfungsi layaknya keluaran analog. Lalu analog read pin. Pin analog ditetapkan sebagai input, Anda dapat membaca keluaran voltasenya. Bab 3, cara pemakaian Arduino IDE. Breadboard untuk Arduino. Breadboard yang tersedia di pasaran umumnya terbagi atas 3 ukuran, yaitu mini breadboard, medium breadboard, large breadboard. Mini breadboard memiliki 170 titik koneksi, medium 400 titik koneksi, dan large breadboard memiliki 830 titik koneksi. Contoh projectnya bisa dilihat sendiri ya. Bab 4, membaca tegangan ADC. Nilai ADC menunjukkan rasio perbandingan dengan tegangan yang terbaca. Berikut persamaannya ialah nilai ADC terukur ialah nilai ADC maksimum dikalikan tegangan tegangan terbaca. Kemudian dibagi dengan nilai tegangan sumber. Nilai ADC tergantung dengan tegangan yang menjadi catu daya sistem microcontroller. Untuk board Arduino biasa menggunakan sumber tegangan 5 volt. Berikut adalah cara mencari nilai ADC dengan menerapkan persamaan yang ada dan tegangan terbaca sebesar 2,12 volt pada board Arduino Uno. Bab 5, sensor temperatur LM35. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Adapun spesifikasi yang dimiliki sensor temperatur LM35 ini adalah terkalibrasi secara langsung dalam derajat Celcius. Yang kedua, keluaran linier 10 mV per derajat Celcius, lalu disiapkan sebagai aplikasi remote, lalu tegangan operasi antara 4-20 volt, lalu secara tipikal ketidak linier sebesar 0,25 derajat Celcius. Cara kerja sensor LM35 adalah dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100 derajat Celcius setara dengan 1 volt. Cara pemakaian LM35 yaitu tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100 derajat Celcius setara dengan 1 volt. Sensor ini mempunyai pemanasan diri self-heating kurang dari 0,1 derajat Celcius. Dapat dioperasikan dengan menggunakan power supply tunggal dan dapat dihubungkan antarmuka interface rangkaian kontrol yang sangat mudah. Bisa dilihat contoh pemakaiannya ada di gambar di bawah ini ya. Lalu bab 6, sensor cahaya LDR. Pengertian LDR. LDR atau Light Dependent Resistor itu adalah resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Lalu respon spektral. LDR tidak mempunyai sensitivitas yang sama untuk setiap panjang gelombang cahaya yang jatuh padanya, yaitu warna. Bahan yang biasa digunakan untuk penghantar arus listrik yaitu tembaga, aluminium, baja, emas, dan perak. Prinsip kerja LDR. Pada dasarnya, LDR terbuat dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai 2 buah elektroda pada permukaannya. Pada saat gelap atau intensitas cahaya rendah, bahan tersebut menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif kecil, sehingga hanya sedikit elektron yang dihasilkan untuk mengangkut muatan elektrik. Hal ini berarti pada saat terang atau intensitas cahaya tinggi, maka LDR menjadi konduktor yang baik, sehingga LDR memiliki resistansi yang kecil pada saat terang atau intensitas cahaya tinggi. Ada di sini rangkaian lampu otomatis menggunakan sensor cahaya atau sensor LDR. Lalu bab 7, sensor pendeteksi manusia atau PIR. Pengertian PIR. Sensor PIR. PIR ini singkatannya Passive Infrared Receiver. Berfungsi untuk menemukan dan menentukan ada tidaknya gerakan manusia sebuah sensor yang berbasis inframerah. Pada sensor ini tidak terdapat infrared, LED, dan fototransistor. PIR bersifat pasif. Sensor ini tidak memancarkan seperti earLED. PIR hanya bisa memberi tanggapan pancaran dari inframerah yang dimiliki oleh suatu benda. Bab 8, sensor ultrasonik HSCR04. Sensor ultrasonik adalah sensor yang berfungsi untuk mengukur jarak suatu benda dengan cara kerja, yaitu trigger pin, memantulkan suatu gelombang dan diterima oleh echo pin sehingga diketahuilah jarak suatu benda. Cara kerjanya adalah sinyal gelombang akan dipantulkan oleh trigger pin dalam rentang waktu tertentu. Lalu gelombang yang dipantulkan akan merambat menjadi gelombang bunyi dengan kecepatan 340 meter per sekon. Kemudian gelombang dari hasil pantulan benda tersebut akan diterima oleh echo pin. Lalu dari waktu pantul gelombang tersebut akan dikonversikan oleh program di Arduino menjadi satuan cm dengan rumus jarak durasi per 2 kali 0,03483. Di sini ada contoh penggunaannya ya. Lalu bab 9, proses pengukur kelembapan tanah.
Pengertian soil moisture. Sensor kelembapan tanah biasanya mengacu pada sensor yang memperkirakan kadar air volumetrik kelas lain dan dari sensor mengukur properti lain dari kelembapan di tanah yang disebut potensial air. Sensor ini biasanya disebut sebagai potensi sensor air tanah dan termasuk tensiometer dan blok gypsum. Spesifikasinya bisa dilihat ada satu daya 3,3 volt atau 5 volt, sinyal voltage keluaran 0 sampai 4,2 volt, definisi pin, output analog, kaut biru, GND, kaut hitam, daya, kaut merah, dan seterusnya. Teknologi frekuensi domain reflektometri FDR, waktu domain transmisi detit dan time, pengukur neutron kelembapan, tanah resisitivitas, dan galvanic cell. Bab 10 motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang dengan sistem kontroler umpan balik loop tertutup atau servo. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Macam-macam motor servo, yaitu motor servo AC lebih dapat menangani arus yang tinggi atau beban berat sehingga sering diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Lalu, servo DC biasanya lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Spesifikasi motor servo SG90, dimensi panjang kali lebar kali tinggi, berat bersih 9 gram, torsi maksimum atau stall torque 1,2 kg, dan seterusnya. Komponen motor servo yaitu pin pada motor servo, kabel warna merah untuk power yang berfungsi mengkoneksikan dengan tegangan 5 volt pada board Arduino. Kabel coklat atau hitam adalah kabel ground yang nantinya akan dihubungkan dengan ground yang ada pada board Arduino. Lalu kabel kuning, kabel pin signal servo yang akan dihubungkan dengan pin input pada board Arduino. Prinsip kerjanya bisa kita lihat sendiri ya. Lalu kelebihan dan kekurangan motor servo. Kelebihan tidak bergetar dan tidak berresonansi saat beroperasi. Daya yang dihasilkan sebanding dengan ukuran dan berat motor. Penggunaan arus listrik sebanding dengan beban yang diberikan. Resolusi dan akurasi dapat diubah dengan hanya mengganti encoder yang dipakai. Tidak berisik saat beroperasi dengan kecepatan tinggi. Kekurangan memerlukan pengaturan tepat untuk menstabilkan umpan balik. 2. Motor menjadi tidak terkendali jika encoder tidak memberikan umpan balik. Lalu yang ke-11, sensor alkohol MQ3. Pengertian MQ3. MQ3 adalah sensor alkohol yang berbasis pemanas yang mengeluarkan sinyal analog. Biasanya diinterpretasikan di suatu tempat antara 150 dan 1023. Tergantung pada beberapa lama Anda membiarkan sensornya memanas. Yang melalui penggunaan kode dan kalibrasi Arduino Anda dapat ditafsirkan. Sensor gas MQ3 digunakan untuk mengukur konsentrasi gas atau uap alkohol di udara menggunakan rangkaian microcontroller seperti Arduino. Sensor MQ3 ini sangat sensitif terhadap gas alkohol. Material gas yang dideteksi oleh sensor gas MQ3 adalah gas atau uap alkohol. Spesifikasi ada di sini: sensitivitas tinggi dengan area deteksi luas, yang kedua long life, yang ketiga detection gas atau alkohol, konsentrasinya 0,05 sampai 10 mg per liter, yang kelima circuit voltage-nya 5 volt, dan seterusnya. Cara kerjanya yaitu melalui terminal out memberikan output dengan analog sebanding dengan jumlah alkohol yang dideteksi sensor. Semakin banyak alkohol yang dideteksi, semakin besar tegangan analog yang akan dihasilkan. Sebaliknya, semakin sedikit alkohol yang dideteksi, semakin sedikit tegangan analog yang dihasilkannya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kepekaan terhadap alkohol yang tinggi dan rendah terhadap bensin. Kedua, waktu respon cepat. Ketiga, stabil dan tahan lama. Keempat, sumber tegangan AC per DC 5 volt. Yang kelima, suhu operasional minus 10 sampai dengan 70 derajat Celcius. Kekurangan mengonsumsi daya yang cukup besar. Bab 12, sensor MQ7 pendeteksi karbon. MQ7 merupakan sensor gas yang digunakan dalam peralatan untuk mendeteksi gas karbon monoksida atau CO dalam kehidupan sehari-hari, industri, atau mobil. Struktur dan konfigurasi MQ7. Struktur dan konfigurasi MQ7 sensor gas ditujukan pada gambar 30 di bawah ini. Lalu skematik yang dibutuhkan itu ada satu buah Arduino Uno, satu buah buzzer, satu buah LED, satu buah sensor MQ7, dan beberapa kabel jumper. Bab 13, sensor kelembapan udara dan temperatur DHT11. Pengertiannya yaitu merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk membantu dalam proses pengukuran atau pendefinisian dalam suatu kelembapan uap air yang terkandung dalam udara.
Jenis kelembapannya itu ada kelembapan absolut, yaitu bilangan yang menunjukkan beberapa gram uap air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. Yang kedua, kelembapan relatif, yaitu bilangan yang menunjukkan beberapa persen perbandingan antara uap air yang ada dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Spesifikasinya ada supply voltage 5 volt, temperature range 0 sampai 50 derajat Celcius, humidity 20 sampai 90%, interface digital. Bab 14, sensor suara. Sensor suara merupakan alat sensor yang mampu mengubah gelombang sinusioida suara menjadi gelombang sinus energi listrik. Sensor suara bekerja besar kecilnya kekuatan gelombang suara yang diterima membran sensor dan menyebabkan bergeraknya membran sensor, di mana juga terdapat sebuah kumparan di balik membran tadi yang naik turun mengikuti besar kecilnya gelombang suara. Prinsip kerja. Cara kerja sensor suara adalah dengan mengubah besaran suara menjadi besaran listrik. Sinyal suara yang masuk akan lebih sehingga akan menghasilkan suatu kondisi boolean, yaitu kondisi 1 aktif atau kondisi 0 mati, yang mana sinyal kondisi tersebut dibaca oleh microcontroller. Suara sensor adalah sensor yang cara kerjanya merubah besaran gelombang suara menjadi besaran listrik. Komponen yang termasuk dalam suara yaitu HEM, sensor suara V2. Lalu contoh penggunaan suaranya bisa kita lihat di situ ada alat dan bahannya Arduino, LED, sensor suara, breadboard, dan jumper wiring Arduino. Sekian penjelasan saya mengenai Arduino dan sensor. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga membantu.